Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa domba Anda yang bunting kemudian melahirkan anaknya mati, keguguran, atau babonya mati, atau lemes, sakit? Ya, mengapa seperti itu? Video ini jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena akan memberikan solusi mengatasi domba-domba seperti itu. Agar domba Anda yang bunting itu sehat, kemudian melahirkan lancar, anaknya bagus, maka tonton videonya sampai selesai. Saya akan ketemu sama Mas Muja. Nomor teleponnya Mas Muja di sini. Bisa tanya-tanya. Takon rego ya gak apa-apa, soalnya di sini juga banyak domba yang dijual ya. Agro TV berbagi sukses dari orang sukses. Assalamualaikum Mas Muja. Waalaikumsalam Mbak Bomba. Sehat hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Tanpa basa-basi terlebih dahulu, kita langsung saja. Gini Mas ya, banyak sekali teman-teman itu yang mengalami kasus seperti ini. Ketika dombanya sudah dikoloni, artinya sudah dikumpulkan dengan pejantan, kemudian berharap untuk bunting. Nah, setelah bunting itu, kemudian prosesnya setelah melahirkan itu ditunggu-tunggu, akhirnya anaknya mati, anaknya tidak bisa keluar, babonnya mati, itu sering terjadi seperti itu. Nah, kita hari ini ingin mendengarkan penjelasan dari Mas Muja. Menurut pengalaman dan menurut ilmu yang Anda dapatkan, itu mulai proses koloni sampai melahirkan itu bagaimana perlakuan domba yang bunting. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih bingung atau masih penasaran, bagaimana sih perawatan domba-domba terutama mulai dari dikoloni hingga nanti melahirkan. Nah, berdasarkan pengalaman kita di sini, yang pertama untuk yang dikoloni ya Pak Bambang. Nah, yang dikoloni ini setelah 2 bulan kita lakukan USG untuk mengetahui kebuntingan dari domba tersebut, dari betina-betina tersebut apakah bunting atau tidak. Mengetahui secara manual, nah itu bisa dilihat dari setelah dikoloni 2 bulan atau 3 bulan nanti teman-teman bisa lihat untuk ambingnya, apakah ambing domba tersebut sudah mulai turun, untuk putingnya terlihat merah, vaginanya terlihat merah. Nah, nanti teman-teman bisa perah untuk ambingnya, di putingnya teman-teman perah, nanti kalau keluar cairan bening pliket, nah itu sudah bisa dipastikan bunting teman-teman. Gitu ya. Ya. Secara fisik Mas? Secara fisik yang pertama domba tersebut untuk postur tubuh yang terutama perut pasti akan cenderung membesar. Agak gemuk gitu ya? Agak gemuk. Nah, apakah bisa dibedakan dalam koloni itu, misalkan gak mau kawin lagi atau gimana gitu? Nah, domba akan kawin ketika si betinanya juga birahi. Jadi jantan akan mengawini betina ketika betinanya birahi. Jadi ketika betina tidak birahi maka tidak nampak terjadi perkawinan. Berarti kalau sudah bunting tidak mau birahi? Iya. Oh gitu. Nah, perlakuan berikutnya setelah diketahui bunting. Nah, setelah diketahui kebuntingan, nah biasanya kita pisahkan dari pejantan. Gunanya apa? Gunanya agar pejantannya bisa untuk mengawini betina-betina yang lain yang belum bunting. Gitu ya. Nah, untuk keselamatan juga ya? Untuk keselamatan juga. Ditumbuk atau apa gitu ya? Nah, betul Bang. Nah, itu dipisahkan dalam waktu berapa sampai melahirkan ya? Ya, sampai melahirkan kita koloni. Atau disekat gitu aja di koloninya? Boleh. Bisa, gitu ya? Boleh. Nah, terus perlakuannya Mas? Untuk perlakuan yang terutama untuk kandang kita usahakan bersih, tidak lembab, dan juga tidak ada kotoran yang menumpuk di bawah. Di alas kandang. Alas kandang, sehingga nanti kotoran dari domba langsung turun ke bawah. Itu juga mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Lalu untuk pakan kita pastikan asupan nutrisinya cukup. Nah, kita bisa gunakan pakan hijauan, konsentrat juga bisa. Hijauan itu termasuk yo rumput lapangan, ya tebon jagung yang hijau ya. Bisa Pak. Ya pakcong atau odot gitu bisa ya. Bisa. Itu ditambah apa lagi? Untuk itu bisa ditambah konsentrat. Konsentrat. Nah, konsentrat itu macam-macam Mas. Ada konsentrat yang pabrikan, ada konsentrat bikinan teman-teman itu. Ya. Itu. Boleh. Asalkan teman-teman bisa beli di daerah sekitar teman-teman biar nggak jauh-jauh. Konsentrat bebas, mereknya apa saja bebas. Yang penting intinya bisa memenuhi kecukupan nutrisi dari domba tersebut. Jadi mulai dari tingkat kecernaan pakan, seberapa mudah pakan tersebut dicerna oleh dombanya,
kemudian palatabilitasnya, terus sumber energi gitu, Pak. Gitu. Terus airnya pakai air apa? Airnya pakai air putih Air biasa. biasa aja ya. Ya, Tapi selalu ada di kandang ya. selalu ada. Hmm, Jangan sampai kehabisan ya. kehabisan. Itu beranaknya pada bulan keberapa? Biasanya untuk domba kita di usia kebuntingan 5 bulan. 5 bulan sudah mana ya? 5 bulan sudah Berarti melahirkan. detik-detik 5 bulan itu harus dipantau Ya, terus. harus dipantau. Apakah ketika domba sedang bunting kemudian sakit? Nah, sakitnya itu lemes, nggak mau makan. Terus apakah bisa itu dilakukan penyuntikan atau pengobatan? Nah, Pengalamannya begini. Ketika ada seorang itu memiliki domba betina itu bunting dan lemes, dipanggilkan Pak Mantri, kemudian disuntik, malah mati. berdasarkan pengalaman kita di sini, untuk kita usahakan betina-betina yang sudah bunting itu nutrisi yang cukup agar tidak drop atau sakit. Gitu Karena ya. ketika induk domba bunting terus mengalami sakit ataupun ambruk, nah kita itu perlakuannya terbatas. Gitu Soalnya ya. apa? Ya. Karena beberapa obat tidak bisa diinjekkan untuk yang bunting. Nanti bertentang kontraindikasi. Nah, biasanya Ya. resikonya keguguran Oh gitu. untuk obat-obat tertentu. Berarti harusnya diusahakan domba itu sehat terus Nah, dengan pemberian pakan nutrisi yang bagus. yang bagus. Ya. Nah, ketika melahirkan perlakuannya seperti apa? Ketika melahirkan, untuk induknya setelah melahirkan kita bisa beri tambahan asupan seperti gula merah ataupun molasses yang guna untuk mengembalikan energi yang terkuras untuk melahirkan tadi. Tetes tebu itu ya? Iya, Itu dicampur air atau gimana? dicampur Oh, air gitu. Nah, terus sekarang perlakuan terhadap anaknya. untuk anaknya. Nah, untuk cempe yang pertama ketika sudah melahirkan harus dipastikan dapat kolostrum dari induknya. Kolostrum apa, Mas? Kolostrum itu susu pertama dari induk yang melahirkan. Beda dengan susu-susu yang Beda dari induk menghasilkan kolostrum di awal kelahiran saja. Jadi nanti setelah 3 hari 1 minggu sudah jadi susu biasa. Oh gitu. Apa fungsinya? Nah, fungsinya untuk cempenya tadi, kolostrum itu berfungsi sebagai satu sebagai asupan makan, yang kedua adalah sebagai antibodi untuk Gitu cempe ya. tersebut. Nah, terus berapa lama domba cempe tadi itu menyusui induknya? Nah, kalau kita di sini kita belum sampai ya, kita sampai di 2 sampai 3 bulan kita 2-3 sampai. bulan disapai sendiri. Ya, Misalkan nggak usah disapai, alami aja. alami saja biasanya domba di bulan ke-2 setelah melahirkan itu biasanya sudah mulai birahi. 1 Begitu. bulan ke 2 bulan sudah mulai birahi Itu lagi. tapi masih mau menyusui 2 bulan itu. Masih mau menyusui. Oh gitu. Dalam waktu 2 bulan itu apakah anak-anaknya sudah bisa makan sendiri, Mas? Sudah bisa makan sendiri. Untuk kita di sini 1 minggu setelah lahir kita berikan pakan untuk cempe. Jadi untuk mulai belajar makan kita sudah kasih pakan khusus cempe. Pakan apa keras nih? Pakan namanya Crib Feed. Nah, Crib Feed, Crib Meal. Nah, itu Feed. Crib Meal itu pabrikan ya? Ya, pabrikan, Gitu. bisa pabrikan. Terus belajar makan rumputnya kapan? Nah, untuk belajar makan rumput kan induknya diberi makan rumput. Nah, itu nanti ketika sudah mulai mau ya akan makan sendiri ya, ikut ya. Makan sendiri. Luar biasa ya. Cuma itu aja. Apa kasih obat apa gitu? Kalau cempenya itu. Untuk cempenya tidak ada sih Pak. Mungkin nanti setelah lepas HP kita berikan vitamin dan juga obat cacing. Lepas HP itu berapa bulan? Di 2 bulan 3 bulan tergantung perkembangan dombanya juga. Mantap. Terus kalau untuk induk, nah nanti setelah anaknya disape mau dikawinkan kita usahakan diberi obat cacing. Karena untuk menghindari dampak dari cacingan ketika nanti pas bunting ataupun melahirkan seperti itu. Pokoknya bunting dan melahirkan sudah bebas dari cacing gitu ya. Soalnya ketika nanti sudah bunting dikasih obat cacing kan enggak bisa. Iya, enggak bisa. Kontradiksi atau kontraindikasi namanya. Mas Muja, sangat menarik perbincangan kita di siang hari ini tentang bagaimana memelihara atau perlakuan domba yang sedang bunting sampai melahirkan. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.